Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Shalom saudara, komunitas pemuridan yang terkasih. Kita jumpa lagi dan lanjut dengan pelajaran yang ketiga. Nah, mari sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Ya Tuhan, sumber kehidupan yang sejati, kami meminta kiranya kebenaran-kebenaran yang akan kami pelajari dalam pemuridan ini akan terus menumbuhkan iman kami, pengenalan kami akan Tuhan, dan siap menjadi saksi-Mu dalam nama Yesus. Amin. Nah saudara, seperti biasa, jangan lupa siapkan Alkitab yang sudah siap dalam Alkitabnya. Kemudian siapkan buku saudara. Kemudian siapkan ballpoint. Ketiga hal ini sangat penting ketika kita belajar pemuridan. Nah, buka buku saudara di halaman 26. Kita sebelum masuk dalam pelajaran, kita masuk cek dulu daftar periksa, ya. Daftar periksa yang ada di buku kita artinya apa? Ini untuk kita mempersiapkan diri. Ini tahap persiapan. Jadi ini maksudnya untuk menyelesaikan pelajaran ini, saya akan beri tanda centang ini pada kotak di bawah ini. Jadi saudara harus berkomitmen untuk mempersiapkan diri. Dan kalau sudah dikerjakan, tulis atau kasih tanda centang ke atas. Ya. Apa yang harus dilakukan dalam persiapan? Pertama, persiapkan diri untuk mengucapkan ayat hafalan Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8 itu bunyinya, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini ayat hafalan kita. Jadi selama pelajaran 3 dalam YouTube berikut, kita akan awali dengan mengucapkan ayat ini, ya. Baik. Yang berikut, nah ini mulai ada tugas baru dalam pemuridan, yaitu saudara diajar biasa membaca Alkitab dan mengajarkan kepada murid saudara membaca Alkitab. Tentu saudara-saudara yang sekarang mengikuti pemuridan ini pasti sudah banyak yang khatam Alkitab. Tapi tidak demikian dengan jiwa-jiwa yang baru. Bahkan ada orang Kristen yang sudah lama pun tidak belajar membaca Alkitab. Nah, ini kesempatan. Jadi setiap hari satu pasal dibaca secara sederhana. Nah, saudara lihat di buku saudara halaman 37 sampai 38, itu ada form cara membaca Alkitab yang akan memberkati saudara. Ya, jadi awal mulanya ini kayak makan, kayak baby baru makan, pelan-pelan, ya. Kalau kita sekarang sudah baca 5 pasal, 10 pasal, ya. Ini yang baru-baru, pelan-pelan. Nah, saya tunjukkan di sini formnya seperti ini. Jadi, dalam pelajaran 3 ini kita akan menghafalkan ayat
Wahyu 1 ayat 8. Tulis di sini, ya. Minggu tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu mulai sejak kita belajar pelajaran 3 ini, kita membaca Alkitab 1 pasal sehari dari Injil Yohanes. Mengapa Injil Yohanes? Injil Yohanes ini sangat menjelaskan tentang Yesus secara keseluruhan, sehingga orang yang baru pun akan dapat mengertinya. Jadi nanti diisi hari pertama pembacaannya Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai sekian. Ayat yang sangat berarti, misalkan ayat 1, ayat 3, ayat 10, dan sebagainya. Yang paling berkesan bagi saya adalah apa? Nah, mulai disimpulkan apa yang dibaca tadi. Lalu melalui ini Allah mengajarkan apa kepada saya melalui yang paling berkesan tadi itu, melalui seluruh bacaan. Ya. Allah mengajarkan apa? Lalu respon saya apa? Nah, disinilah tiap-tiap orang percaya belajar mempelajari kebenaran dan meresponinya. Nah, ini yang bagus. Jadi tidak menuding orang lain, tidak menyuruh orang lain, tapi menyuruh diri kita sendiri. Oke, demikian selanjutnya hari kedua, pasal 2, sama hari ketiga, pasal 3, sampai nanti 7 pasal. Karena ini dirancang untuk kita pemuridan tatap muka sebenarnya, untuk kita ketemu seminggu sekali. Tapi karena ini sekarang kita masuk di YouTube, ya saudara bijak-bijak mungkin 2 hari sekali kalau mau mengajarkan orang untuk YouTube ini, saudara sebagai mentor 2 hari sekali kirim bahannya kepada murid saudara. Oke, kita lewati itu kotak yang nomor 2. Yang berikut, nah ini banyak kemajuan dalam pemuridan, ya. Ini sudah. Yang ketiga, buatlah penerapan dalam bentuk respon saya atau tanggapan saya pada akhir pelajaran 2. Saudara buka lagi di halaman 24. Waktu saudara belajar kepemuridan atau di YouTube, itu pemuridan level 2, pelajaran 2, bagian 12, bagian yang terakhir. Apa yang saudara buat dalam penerapan? Ya, apa yang saudara buat dalam penerapan? Kalau saya membuat dalam penerapan itu, saya mengambil 2 sifat dari Allah yang akan saya terus renungkan dan terus aplikasikan, karena menurut saya ini yang saya perlukan, yaitu sifat Allah yang adil dan sifat Dia yang maha hadir. Saya membutuhkan itu. Nah, saudara apa? Maksudnya lihat lagi di situ. Jadi dia mengcover. Oke. Baik, yang keempat, buatlah catatan garis besar khotbah. Nah, ini dia. Saudara dapat tugas yang baru lagi dalam level 2 bagian pelajaran 3 ini. Nah, formnya juga sudah tersedia di buku saudara halaman 40. Ya, saya sudah kopikan di sini seperti ini di buku saudara halaman 40. Nah, ini. Jadi waktu saudara mendengar khotbah, saudara ingat temanya, tanggalnya, pengkhotbahnya, ayatnya apa. Lalu garis-garis besarnya apa. Jadi waktu saudara mendengar khotbah, ini yang harus ada di dalam otak dan pikiran saudara selalu. Ya, jadi jangan kemana-mana, jangan mendengar khotbah sambil buka WA, nggak dapat apa-apa. Ya, catat garis-garis besarnya, sederhana saja. Lalu yang sangat berkesan bagi saudara apa? Tulis. Ya. Lalu melalui khotbah ini Allah mengajarkan apa kepada saya? Jadi saudara mendapat pengajaran baik dari pembacaan firman-Mu setiap hari, baik melalui mendengar khotbah, saudara dapat pengajaran. Lalu respon saudara apa? Selalu respon saudara apa terhadap kebenaran firman? Itu yang membuat saudara bertumbuh. Oke. Nah, ini masih dalam persiapan. Yang kelima, ini yang terakhir dalam persiapan. Lengkapi semua materi dalam pelajaran 3 yang berjudul berkomunikasi dengan Tuhan.
Nah, maksudnya begini. Harus saudara mengisi apa yang dituntut dalam pelajaran 3 ini sebelum bertemu dengan guru saudara. Ya. Kalau sekarang kita ketemu di YouTube, sebelum saudara mendengarkan YouTube yang berikut, tuliskan dulu apa yang Tuhan bicara kepada saudara, sehingga saudara mendengar 2 kali. 2 kali kebenaran ini. Ya. Misalkan seperti di pelajaran 3 yang patut saudara isi itu, di halaman 29 sudah mulai ada garis-garis. Ya. Ada titik-titik yang harus diisi. Biasa ditunjukkan ayatnya, saudara belajar mendengar apa yang Tuhan ajarkan, apa yang saudara dengarkan di dalam roh, itu tuliskan. Bukan menuliskan ulang ayatnya ya, bukan. Ya, tuliskan apa yang Tuhan taruh di hati saudara melalui ayat itu. Itulah bentuk pengajaran Tuhan. Ya, oke. Nanti waktu saudara mendengarkan YouTube saya, sudah bisa membandingkan. Kalau saudara berpikir perlu perbaikan, saudara perbaiki. Kalau tidak, nggak apa-apa. Di sini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tetapi Tuhan mau memenuhi kebutuhan kita melalui ayat itu. Oke? Nah, itu bagian persiapan. Saya rasa cukup dulu supaya saudara tidak bingung. Jadi di persiapan artinya saudara mempersiapkan ini yang akan saudara temui nanti di dalam pelajaran 3. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak. Kami terus bertumbuh semakin mengenal Engkau dan ingin membantu orang lain juga mengenal Engkau seperti Engkau menolong kami. Berkatilah setiap mereka yang belajar melalui YouTube ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa.